Halo insan muda dan peneliti-peneliti hebat di bidang akuntansi, apa kabarnya? Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk berpikir. Teman-teman selama ini lebih familiar mana? Penelitian kuantitatif atau penelitian kualitatif? Rasa-rasanya kita sebagai orang di bidang akuntansi lebih familiar terhadap angka dan lebih familiar terhadap penelitian kuantitatif. Saat ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk berpikir sejenak. Bayangkan, kita sedang menonton pertandingan sepak bola di sebuah gedung stadion yang sangat megah. Kita melihat pertandingan sengit antar tim, dan kita di akhir pertandingan lebih mengingat mana? Apakah mengingat skor hasil pertandingan atau melihat di balik skor tersebut? Kita tentu lebih banyak melihat dari sisi dinamika pertandingan. Kita melihat bagaimana gol itu dicetak dan bagaimana selebrasi-selebrasi yang dilakukan oleh pemainnya. Kita juga mengingat bagaimana perasaan kita dan euforia kita saat mengikuti pertandingan tersebut. Sama halnya dengan di bidang riset akuntansi. Kita seringkali menjumpai angka di sekitar kita, seperti papan skor tadi. Tetapi apakah papan skor tadi sudah menceritakan segala keseluruhan dari hasil fenomena yang ada di lapangan? Tentu saja tidak. Papan skor hanya berada di tahap kulit-kulitnya saja untuk keisi, untuk memaknai seluruh rangkaian fenomena yang terjadi di pertandingan. Kita membutuhkan rasa dinamika yang ada. Pada kesempatan kali ini, saya mengajak kita semua untuk tidak hanya menjadi pencatat skor, tetapi juga berkembang dan naik level menjadi analis strategi, menjadi bagian dari tim itu sendiri, menjadi komentator-komentator andar yang dapat melihat situasi dan kondisi lebih dalam dibanding angka yang tertera. Angka memang penting, tetapi cerita di balik angka tersebut juga lebih penting. Mari kita beralih dari kisah lapangan bola ke gedung orkestra konser musik. Ketika teman-teman sedang duduk untuk melihat dan menyaksikan sebuah tampilan orkestra, teman-teman diberikan satu partitur yang merupakan dasar dalam melaksanakan musik tersebut. Partitur itu berisi nada-nada, berisi not-not balok, berisi tanda-tanda dinamika untuk bisa menyajikan lagu itu dengan baik. Tetapi apakah cukup sampai di situ saja? Apakah musik bermakna cukup dengan partitur? Tentu saja tidak. Musik sesungguhnya ditunjukkan saat konduktor mulai mengangkat tongkatnya dan mulai memainkan musik dan mulai memasukkan rasa, jiwa, dan juga ekspresi-ekspresi yang memberikan pemaknaan lebih terhadap lagu tersebut. Di sini kita bisa melihat bahwa partitur yang disajikan yang terstruktur sistematis dan juga sangat terapi itu adalah data kuantitatif. Sedangkan pemaknaan rasa yang diberikan dan ditransfer ke kita sebagai penonton itu adalah hasil yang diberikan dari kualitatif. Di mana kedua penelitian ini akan saling melengkapi. Bukan berarti penelitian kuantitatif tidak penting, tetapi penting. Dan penelitian kualitatif ada untuk mengembangkan dan untuk mendalami hasil dari kuantitatif tersebut. Penelitian kuantitatif memberikan makna apa, sedangkan penelitian kualitatif memberikan makna mengapa dan bagaimana. Dalam penelitian di sektor akuntansi, penelitian kuantitatif menjawab apa tingkat profitabilitas perusahaan, apa hubungan antara tata kelola dan juga kinerja. Sedangkan lebih dalam untuk mengetahui mengapa dan bagaimana akan dijawab oleh penelitian kualitatif. Kita mengambil contoh seperti kondisi keuangan di suatu perusahaan yang menunjukkan kondisi baik-baik saja menurut hasil analisis, tetapi perusahaan tersebut mengalami PHK massal, melakukan PHK massal terhadap orang-orang di sekitarnya.
Lalu, apakah kondisi laporan keuangan tersebut yang sudah dianalisis dapat mencerminkan dengan baik kondisi realita? Tentu saja tidak. Disinilah penelitian kualitatif diperlukan untuk menjawab apa yang terjadi di balik kondisi keuangan tersebut. Kita datang dan mewawancarai direksi-direksi karyawan-karyawan yang ada di sana, dan banyak informasi di luar angka yang dapat kita ambil, seperti adanya konflik internal, adanya politik di dalam kepemimpinan, dan hal-hal tersebut tidak bisa dijawab dengan angka, tetapi dengan penelusuran lebih lanjut. Contoh lainnya, seperti jika teman-teman ketahui, di Indonesia banyak sekali UMKM yang sudah bertahan berpuluh-puluh tahun, tetapi dengan sistem pencatatan yang masih manual dan masih belum menggunakan sistem yang seperti sekarang dengan teknologi yang ada. Lalu bagaimana bisa UMKM-nya bertahan berpuluh-puluh tahun? Dengan penelitian kualitatif, kita dapat meneliti lebih dalam dan menganalisa hal-hal yang tidak bisa ditemukan lewat angka. Dan kita mengetahui bahwa ternyata ada nilai-nilai lain yang terkandung di dalamnya, yaitu dengan adanya kepercayaan, nilai-nilai sosial, nilai-nilai kearifan lokal yang terus dipertahankan, yang membuat UMKM ini terus bisa berjalan. Kita melihat dari perspektif lain, perspektif yang lebih dalam untuk menjawab fenomena yang ada, yaitu walaupun dengan kondisi pencatatan yang kurang baik, UMKM dapat bertahan dengan adanya nilai-nilai kepercayaan yang terus dipegang. Indonesia sendiri, seperti kita tahu, adalah negara yang kompleks dan unik dengan budaya yang ada. Kita tidak bisa langsung mengadopsi framework dari luar, dari barat, untuk bisa masuk ke budaya kita. Kita memiliki instrumen-instrumen musik yang unik seperti pop, gamelan, keroncong, dan lain-lain sebagainya. Dan itulah keunikan kita, sehingga dalam menjawab pengambilan keputusan tidak cukup dengan kuantitatif. Misalnya, dalam pengambilan keputusan investasi proyek, kebanyakan keputusan diambil dan keputusan terjadi berdasarkan konsep mufakat antara orang-orang di sekitarnya, bukan berdasarkan analisis NPV yang kita tahu itu merupakan jenis analisis yang terkenal. Tetapi dengan adanya musyawarah mufakat, kita melihat dari nilai-nilai lain. Kita melihat dari prinsip-prinsip nilai yang ada dalam budaya Indonesia yang sebenarnya itu masih menjadi poin dalam pengambilan keputusan. Dengan penelitian kualitatif, kita dapat mengetahuinya. Kemudian, konsep kekeluargaan dalam perusahaan juga bisa menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi dapat membuat loyalitas di dalam perusahaan, tetapi di sisi lain juga dapat membuat adanya aksi nepotisme. Dan untuk bisa mengetahuinya, tidak cukup dengan adanya angka, tetapi lebih dari itu, kita perlu datang melihat dan merasakan situasi yang ada di lapangan. Mungkin ada yang berpikir, riset kualitatif tidak objektif, terlalu subjektif. Sampelnya kecil dan tidak bisa digeneralisasi. Tetapi teman-teman, mari coba kita berpikir. Jika kita mengaitkan dengan konsep olahraga tadi, bagaimana kita melihat pertandingan dan melihat bagaimana kepemimpinan itu terjadi di sana, kita tidak harus menilai 1000 pertandingan untuk bisa belajar kepemimpinan yang dilakukan oleh kapten atau yang dilakukan oleh pelatihnya. Tetapi cukup dengan meneliti dan melihat lebih dalam pada satu pertandingan saja yang unik, kita dapat mengetahui konsep dari kepemimpinan itu. Misalnya, jika teman-teman tahu terkait Miracle of Istanbul, di mana hasil kerja keras ternyata dapat menunjukkan konsep kepemimpinan dengan semangat dan pantang menyerah, kita dapat melihat hasil penelitian itu lebih dalam ketika sudah kita meneliti lebih dalam terkait dengan penelitian itu. Kedalaman pemahaman dari satu kasus yang kaya justru lebih berharga
daripada data-data pada ribuan sampel. Riset kualitatif bukanlah musuh dari kuantitatif. Mereka adalah pasangan duet yang sempurna. Seperti dalam musik jazz, ada struktur akor atau kuantitatif, tetapi ada juga improvisasi yang indah, yaitu kualitatif. Angka memberikan kerangka, narasi memberikan daging dan jiwa. Rekan-rekan peneliti hebat masa depan, sudah saatnya riset akuntansi di Indonesia tidak hanya menghasilkan papan skor yang dingin. Sudah saatnya kita tidak hanya menjadi pembaca partitur yang patuh. Mari kita berani menjadi konduktor. Mari kita angkat tongkat kita masuk ke lebih dalam dan mendengarkan simfoni-simfoni yang lebih indah kepada banyak orang untuk bisa memberikan pemaknaan yang lebih banyak pada satu fenomena. Saya mengajak rekan-rekan untuk lebih mengeksplorasi diri, lebih keluar dari zona nyaman, dan mari kita bersama-sama memajukan Indonesia dengan melakukan riset-riset akuntansi yang tidak hanya cerdas secara angka, tetapi juga kaya akan makna dan menggugah jiwa. Terima kasih. Semoga dengan pemaparan kali ini dapat menggugah semangat teman-teman untuk lebih berarah dan mengalihkan penelitian ke arah riset kualitatif.